Halo Bapak Ibu para pengoprek Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang silpa BOS reguler. Apa itu silpa? Kemudian bagaimana cara kita menganggarkan silpa tersebut di Arkas. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya silpa ini bukanlah sesuatu hal yang baru begitu ya. Atau istilahnya bisa kita sebut dengan saldo tahun sebelumnya. Nah, saldo ini bisa posisinya ada di rekening bank maupun di kas tunai. Jika pada sistem pembukuan manual atau dalam penyusunan laporan BOS sebelum kita menggunakan Arkas, biasanya kita menggunakan silpa itu disatukan dengan pelaporan BOS regulernya. Setelah kita menggunakan Arkas, ternyata mulai dari sistem penganggarannya sampai dengan penyusunan BKU-nya, di Arkas ini dilakukan secara terpisah. Kita bisa lihat di sini, di menu penganggaran, kemudian kita ke aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada beberapa sumber di antaranya, yaitu sumber dana BOS reguler, dan di sini ada silpa BOS reguler. Jika sekolah kita memiliki silpa tahun sebelumnya, selain kita harus mengaktifkan kertas kerja BOS regulernya, kita juga harus mengaktifkan kertas kerja untuk silpa BOS regulernya. Nah, makanya tadi disebutkan dalam penyusunan rencananya juga dilakukan secara terpisah. Dan begitupun dalam penatausahaannya atau penyusunan buku kas umumnya. Nah, di sini di menu penatausahaan ada dua tombol. Ada tombol buku kas umum dan ada tombol BKU silpa. Agar lebih mudah untuk memahaminya, kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuat rencana kegiatan dan anggaran atau RKAS untuk silpa ini. Namun sebelum kita praktekkan, ada baiknya kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya silpa itu. Nah, di sini di website Pusat Informasi RKAS Kemendikbud.Go.Id sudah dijelaskan tentang silpa tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat di sini pengertian dari silpa. Apa itu silpa? Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat silpa dengan huruf I kecil adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Silpa pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Nantinya, nominal jumlah silpa menjadi pengurang total alokasi penyaluran dana BOS yang akan diterima satuan pendidikan di tahun anggaran berikutnya. Nah, makanya pada tahun anggaran 2022 ini, banyak diantaranya sekolah-sekolah yang menerima dana BOS-nya itu lebih sedikit daripada rencana penerimaan dana BOS di tahap 2-nya. Nah, karena alasannya ini, kemungkinan besar bahkan bisa dipastikan sekolah tersebut memiliki silpa di tahun sebelumnya. Berikutnya di bawah, mengapa satuan pendidikan memiliki silpa? Satuan pendidikan memiliki silpa karena penyerapan anggaran tahun sebelumnya kurang optimal, sehingga menyebabkan adanya sisa dana. Nah, dengan kata lain, di tahun sebelumnya itu, pendapatan dana BOS yang diterima oleh sekolah tersebut tidak termanfaatkan secara penuh, begitu. Hanya sebagiannya saja mungkin yang digunakan atau direalisasikan untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan di sekolah. Makanya ada sisa yang disebut dengan silpa tersebut. Nah, di sini ada catatan. Tidak semua pendidikan akan memiliki silpa. Ya, memang benar ya. Apabila suatu sekolah dapat merealisasikan seluruh dana sesuai dengan perencanaannya, maka di akhir tahun itu tidak ada sisa atau tidak ada selisih tentunya ya. Oke. Kemudian di bawahnya, apa yang terjadi jika satuan pendidikan memiliki silpa? Nah, di sini dijelaskan, apabila satuan pendidikan memiliki silpa, maka akan diperhitungkan sebagai pengurang dana BOS tahun berikutnya. Seperti dijelaskan dalam peraturan menteri berikut ini. Nah, ada dua peraturan yang menegaskan tentang pernyataan tersebut ya. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK-07/2021 tentang pengelolaan dak non-fisik.
Di dalam peraturan ini di pasal 32 ayat 3 disebutkan bahwa Kemendikbudristek melakukan perhitungan sisa dana BOS reguler berdasarkan laporan sekolah untuk diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran dana BOS tahap 2 pada tahun anggaran berikutnya. Nah, selanjutnya, adapun ketentuan khusus sisa dana BOS tahun anggaran 2020 masih di dalam peraturan Menteri Keuangan yang sama, disebutkan di pasal 48 huruf C bahwa sisa dana BOS reguler tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf B diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS reguler tahun anggaran 2022. Nah, kemudian yang terakhir, dalam peraturan Permendagri nomor 27/2021 tentang pedoman umum APBD 2022 disebutkan bahwa sisa dana BOS tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS tahun anggaran 2022. Nah, jadi baik itu silpa di tahun anggaran 2020 maupun 2021 itu akan menjadi dasar perhitungan pemerintah dalam menyalurkan dana BOS untuk tahun anggaran 2022-nya. Nah, makanya di tahun 2022 ini banyak sekolah yang menerima penyaluran dana BOS-nya itu berkurang. Ternyata jika Bapak Ibu hitung-hitung atau analisa, pengurangannya tersebut itu pasti akan senilai dengan silpa-silpa sebelumnya, yaitu silpa di tahun 2020 maupun di tahun 2021 atau kumulatifnya. Nah, setelah kita tahu apa itu silpa, selanjutnya bagaimana cara kita membuat rencana kegiatan dan anggaran untuk silpa ini apabila sekolah kita memiliki sisa dana dari tahun 2021. Sama halnya dengan sumber dana BOS reguler. Untuk sumber dana silpa BOS reguler pun kita wajib inputkan rencananya di Arkas. Namun penginputannya tidak disatukan dengan BOS reguler. Kita harus inputkan untuk rencana silpa ini di kertas kerja khusus silpa. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama, pastikan laptop atau komputer yang kita gunakan itu terhubung dengan internet. Karena akan ada data silpa yang kita tarik dari server. Adapun cara mengaktifkan kertas kerja silpanya sama saja dengan cara kita mengaktifkan kertas kerja BOS reguler. Yang perlu kita lakukan adalah ke menu penganggaran, kemudian ke tombol aktivasi kertas kerja. Nah, ke sini ya, sehingga tampilan ini muncul. Nah, di sini di sebelah kanan dari BOS reguler ada silpa BOS reguler. Nah, kita klik di tombol buat kertas kerja silpa. Nah, di sini ya, kita klik. Kemudian di sini ada notifikasi atau informasi. Pastikan memiliki koneksi internet karena akan mengambil silpa anggaran dari server. Nah, setelah kita pastikan laptop atau komputer yang kita gunakan terhubung dengan internet, maka kita tinggal klik OK saja. Kita klik OK. Nah, di sini contohnya muncul untuk sisa anggaran tahun sebelumnya sekolah ini yaitu sebesar 489.100. Nah, silpa ini di tahun sebelumnya itu berada di rekening bank. Nah, setelah kita pastikan nilai ini sama dengan rekening koran akhir tahun 2021-nya, maka silakan klik OK. Namun, jika ada selisih atau berbeda dengan nilai silpa yang tertera di rekening koran sekolah, silakan Bapak Ibu konfirmasi ke Dinas Pendidikan setempat. Nah, selanjutnya jika sudah dipastikan sama, Bapak Ibu tinggal klik OK saja. Nah, selanjutnya setelah kita mengaktifkan tombol kertas kerjanya, langkah selanjutnya kita ke tombol kertas kerja ini, ya. Di bagian sumber dana, kita pilih sumber dananya silpa BOS reguler. Nah, namun yang perlu Bapak Ibu ketahui, kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu input di kertas kerja silpa BOS reguler ini, kegiatan-kegiatannya harus sudah terinputkan sebelumnya di kertas kerja BOS reguler. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Saya akan ilustrasikan di file Excel saja, biar lebih mudah kita obrak-abrik, begitu ya. Nah, umpamanya ada dua sumber yang akan kita buat kertas kerjanya. Yang pertama adalah kertas kerja dengan sumber dana BOS reguler. Yang kedua adalah kertas kerja dengan sumber dana silpa BOS reguler. Nah, umpamanya
Sumber dana BOS reguler yang akan kita dapatkan itu hitung-hitungannya dari sini. Dari jumlah siswa 10 orang dikali 900. Nah, ini misalkan untuk jenjang SD, satu siswa per tahunnya itu kan 900.000 ya. Maka total rencana pendapatan dana BOS reguler dalam satu tahunnya adalah 9 juta rupiah. Secara otomatis nanti Arkas akan membagi pendapatan per tahapnya. Nah, di sini untuk rencana pendapatan tahap satunya, yaitu sebanyak 30%, senilai Rp2.700.000. Tahap 2 sebanyak 40% adalah Rp3.600.000, dan tahap 3 sama dengan tahap 1 ya, karena pembagiannya 30%, yaitu Rp2.700.000. Nah, selanjutnya, sekolah ini memiliki silpa dari tahun 2021 sebesar Rp500.000. Bagaimana cara membuat kertas kerjanya? Di sini saya sudah susun sebagai sampel atau sebagai contoh. Di bawah ini saya buatkan ilustrasi penyusunan kertas kerjanya atau RKS-nya. Ada 5 item kegiatan belanja di sini. Yang pertama, rencananya sekolah ini akan belanja lemari. Sebanyak 1 unit, direncanakan pengadaan barangnya itu di bulan Januari atau di bulan pertama ya. Sebanyak 1 buah ya, dengan harga satuan sebesar Rp2.700.000. Rencana belanja lemari ini itu akan dilaksanakan di tahap 1 karena volumenya kita inputkan di bulan pertama atau di bulan Januari sebesar Rp2.700.000. Maka ini sudah mencapai limit total pendapatannya. Artinya sama begitu ya. Jadi sebaiknya memang seperti ini dalam menyusun rencana anggaran belanja begitu Bapak Ibu ya. Antara total rencana pendapatan tahap 1 itu harus seimbang dengan rencana belanja tahap satunya. Kemudian yang kedua adalah rencana belanja kertas HVS, yang rencana pengadaan barangnya ada di bulan April, sebanyak 5 rim dengan harga satuan Rp60.000. Totalnya Rp300.000. Karena volumenya diinputkan di bulan April, maka di sini rencananya masuk ke rencana tahap 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu rencana belanja kursi siswa. Saya tempatkan volumenya di bulan 6 atau bulan Juni. Sebanyak 1 buah, kemudian harga satuannya Rp200.000, total jumlah anggaran satu tahunnya Rp200.000 juga, ditempatkan di tahap 2 juga. Nah, rencana belanja selanjutnya adalah rencana belanja buku pegangan siswa. Saya rencanakan di bulan Juli pengadaannya, sebanyak 100 eksemplar dengan harga satuan Rp31.000, sehingga total anggaran satu tahunnya sebanyak Rp3.100.000. Dan ini masuk ke rencana belanja tahap 2. Kemudian yang terakhir adalah rencana belanja printer, yang rencana pengadaannya dilakukan di bulan September, sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp2.700.000. Yang selanjutnya masuk ke dalam rencana belanja tahap 3. Nah, selanjutnya di bagian bawah adalah kertas kerja yang akan kita susun, yang mana sumber dananya itu dari silpa BOS reguler. Di sini contohnya silpa dari tahun 2021 sebesar Rp500.000. Namun sebelum Bapak Ibu susun rincian kertas kerja yang bersumber dari silpa BOS reguler ini, Bapak Ibu harus ingat bahwa barang-barang yang nanti Bapak Ibu inputkan di sini di kertas kerja ini merupakan barang-barang atau kegiatan yang sudah sebelumnya Bapak Ibu input di kertas kerja BOS reguler. Silakan Bapak Ibu cari total kegiatan yang mana yang jumlahnya itu sebesar Rp500.000. Rencana belanja barang apa saja yang totalnya itu sebesar Rp500.000 sesuai dengan silpanya. Bapak Ibu bisa memilih satu kegiatan ataupun lebih. Memang pasti tidak mudah menemukan barang-barang yang pas dengan total silpanya. Tetapi walaupun tidak mudah, itu harus dilakukan. Karena pada dasarnya tadi seperti yang kita bahas di awal-awal tadi, silpa BOS ini menjadi pengurang nantinya kan? Menjadi pengurang untuk realisasi pendapatan dana BOS di tahun yang berjalan atau di tahun 2022. Nah, makanya seperti itu. Agar lebih mudah dipahami, mari kita contohkan. Nah, di sini saya sudah buat kertas kerjanya seperti ini. Nah, di sini saya contohkan, saya ambil 2 rencana belanja yang ada di sini untuk dituangkan ke dalam kertas kerja silpa BOS reguler, yaitu rencana belanja kertas HVS yang ada di bulan April sebanyak 5 rim dengan harga satuan Rp60.000, total anggarannya Rp300.000, yang mana menjadi bagian dari rencana belanja tahap 2, serta rencana belanja pengadaan kursi siswa yang rencananya
akan dilakukan di bulan Juni sebanyak 1 buah dengan harga satuan 200.000, totalnya 200.000, yang mana ini masih termasuk ke dalam rencana belanja tahap 2 juga. Sehingga totalnya itu 500.000, sama dengan ini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang kita rencanakan di kertas kerja Silpa Bos Reguler itu harus sudah kita inputkan terlebih dahulu di kertas kerja Bos Reguler. Item barangnya sama, penempatan volumenya juga sama di bulan apa saja, serta jumlahnya pun sama, dan totalnya pun sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita merealisasikannya di BKU? Silakan Bapak Ibu realisasikan rencana-rencana belanja yang bersumber dari dana bos reguler tetapi tidak dimasukkan juga ke dalam Silpa Bos Reguler. Nah, contoh seperti ini. Ini kan untuk lemari, buku pegangan siswa, dan printer itu tidak diinputkan ke kertas kerja Silpa Bos Reguler ya. Nah, maka belanja-belanja itu yang kita SPJ-kan saja di BKU Bos Reguler. Nah, contoh seperti ini. Misalkan di bulan Maret sekolah Bapak Ibu baru menerima penyaluran dana bos reguler tahap 1-nya, yaitu sebesar 2.700.000. Nah, maka silakan Bapak Ibu SPJ-kan rencana-rencana kegiatan atau rencana-rencana belanja di tahap 1-nya. Nah, misalkan ini kita beri keterangan oke, artinya sudah di SPJ-kan di bulan Maret misalkan ya. Nah, setelah penyaluran tahap 1 selesai, singkat cerita, misal di bulan Juni, sekolah Bapak Ibu menerima penyaluran dana bos reguler tahap 2-nya. Tetapi ternyata nominal pendapatannya itu tidak sama dengan rencana ini. Nominal yang sekolah Bapak Ibu terima ternyata hanya Rp3.100.000. Lalu bagaimana kita meng-SPJ-kannya? Cara meng-SPJ-kannya, silakan Bapak Ibu SPJ-kan kegiatan yang direncanakan di tahap 2 yang tidak Bapak rencanakan juga di kertas kerja Silpa. Nah, di sini contohnya untuk rencana belanja tahap 2 yang bersumber dari dana bos reguler terdiri dari 3 rencana belanja kan. Yang pertama adalah belanja kertas, kemudian belanja kursi, dan belanja buku pegangan siswa. Nah, dari 3 item ini yang tidak direncanakan ulang di kertas kerja Silpa adalah ini yang ketiga, yaitu rencana belanja buku pegangan siswa saja. Maka yang ini saja yang Ibu Bapak SPJ-kan. Nah, umpamanya kita SPJ-kan di bulan Juni ya, karena pendapatan tahap 2-nya adanya di bulan Juni. Nah, sehingga setelah Bapak Ibu tutup misalkan BKU bulan-bulan tahap 2-nya, yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustusnya, atau sampai Juni pun, pasti ada sisa anggaran sebanyak 500.000. Ini bukan sisa saldo di BKU ya, tetapi ini sisa penganggaran yang ada di kertas kerja. Karena apa? Karena pada awalnya Bapak Ibu menganggarkan rencana belanja di tahap 2 ini senilai 3.600.000. Bukan 3.100.000 kan? Karena kita belum tahu kan waktu menyusun kertas kerja bos reguler ini, kita belum tahu bahwa mau berkurang pendapatannya di tahap 2 itu kan kita belum tahu. Nah, makanya pasti itu ada sisa penganggaran gitu, sebanyak 500.000. Lalu bagaimana sisa penganggaran ini? Nah, jangan khawatir. Sisa anggaran ini itu bisa kembali digunakan di tahap 3 nanti. Jadi nanti kita bawa gitu. Sisa anggarannya ini untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang ada di tahap 3. Baik itu kegiatan yang sudah ada maupun untuk menambah kegiatan yang baru. Tetapi di tahap 3 nanti digunakannya. Karena tahap 3 kita juga belum tahu pendapatannya apakah akan sama dengan rencana awalnya atau tidak kan kita belum tahu. Nah, di sini rencana awalnya kan 2.700.000. Di realisasinya nanti, di salur bos tahap 3-nya nanti, itu kita belum tahu. Karena apa? Karena penyaluran dana bos tahap 3 ini itu akan dipengaruhi oleh kondisi jumlah siswa yang baru setelah dilakukannya cut off dapodik per tanggal 31 Agustus nanti. Mungkin saja ini bisa sama seperti rencana awalnya 2.700.000, mungkin saja bisa bertambah ataupun bahkan berkurang. Jadi sekali lagi,
Meskipun nanti ada sisa penganggaran atau sisa anggaran di tahap 2-nya nanti, itu nanti kita bisa gunakan kembali di tahap 3 dalam tahap perubahan anggaran atau RKAS perubahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana kita meng-SPJ-kan untuk rencana belanja yang bersumber dari Silpa? Apabila kita sudah membuat kertas kerja Silpanya, kemudian kertas kerja Silpanya itu sudah disahkan oleh dinas, maka silakan Bapak Ibu boleh langsung membuat BKU-nya sesuai rencananya mau di tahap apa kan dibelanjakannya. Nah, karena kita rencanakan penggunaannya itu di tahap 2, maka silakan Bapak Ibu SPJ-kan untuk Silpa ini di tahap 2. Untuk itu kita SPJ-kan misalkan ya. Saya kasih keterangan oke, artinya kita sudah SPJ-kan. Nah, sehingga nanti saldo ini habis begitu ya. Tidak ada saldo lagi, tidak ada Silpa lagi karena Silpanya sudah kita gunakan. Silpa tahun 2021 ini sudah kita gunakan di tahun anggaran 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke? Nah, mudah-mudahan pembahasannya dapat sedikit memberikan gambaran walaupun memang berbelit-belit ya. Tetapi mau gimana lagi? Memang begitu. Jika susah dipahami itu kelemahan saya dalam mengkomunikasikannya. Maka, jika masih ada yang kurang jelas ataupun keliru dalam penyampaiannya, silahkan tanggapi di kolom komentar. Oke? Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan lanjutkan obrolan tentang Arkas ini di video berikutnya. Dadah!